Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ucapkan Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini begitu indah Bapak Ibu Saudara karena kita semuanya diberikan kesempatan satu kali lagi untuk duduk tenang di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan melalui sebuah pujian yang mengatakan, Tuhan, kami bersyukur padamu atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang mengatasi langit dan bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih setia-Mu pada setiap kami Bapa. Ini kami Bapa, ini kehidupan kami mau bawa dalam hadirat Tuhan. Mari dengan sungguh katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyembah
Mari kita berdiri. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Ada kesempatan satu kali lagi bagi kita semua Bapa untuk datang bersekutu. Meskipun Bapa ibadah berlangsung secara online, tapi kami bersyukur Tuhan, kami masih bersemangat, kami masih penuh dengan gairah mencari Tuhan, mencari wajah-Mu Bapa. Tuhan, sepekan telah berlalu, banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Yesus. Tuhan, sucikan, kuduskan kami Bapa, agar di pagi hari ini Tuhan, ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Agar ibadah kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari Engkau berkati, Engkau sertai, Engkau tumpang tangan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah menyaksikan secara online. Engkau urapi Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa sukar seperti ini Bapak Ibu Saudara, memang sukar juga bagi kita semua. Untuk bisa melihat rancangan Tuhan bagi setiap kita. Untuk melihat jalan Tuhan di depan kita. Tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan, bukan karena kita melihat, tapi biarlah kita percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan iya dan amin. Karena firman Tuhan selalu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita siapkan ladang hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Agar ketika firman Tuhan ditaburkan, bisa berbuah. Dan firman itu bisa menjadi sumber kekuatan. Firman itu bisa meneguhkan hati kita di masa-masa yang sukar. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Mari katakan, deklarasikan, Tuhan, kami tidak mau percaya hanya karena kami melihat sesuatu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hati
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya, bukan karena kami melihat, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam anugerah Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing, dan juga kita bisa beribadah secara bersama-sama dengan jemaat yang segereja dengan kita. Pada saat ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan diri kita. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah dan kebaikan serta kasih-Mu yang sungguh nyata dan melimpah dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kesulitan dan bahkan di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh melewati waktu demi waktu, menempuh perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Oleh karena Engkau mengasihi kami dan memberikan kami kekuatan, Tuhan, kami sungguh takjub akan anugerah-Mu. Kalau kami memikirkan dan merenungkannya, Engkau selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya itu saja, Engkau menuntun kami seturut dengan rencana-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini, di dalam kebaktian minggu hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon anugerah-Mu ya Tuhan, dan kuat kuasa Roh Kudus, supaya memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
Kiranya Engkau boleh menolong kami di dalam kami membaca firman-Mu, di dalam kami merenungkannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memohon Engkau melayakkan kami saat ini menerima berkat dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, di dalam khotbah hari ini kita akan merenungkan dua bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 dan juga di dalam surat Filipi pasal 2 ayat yang ke-3. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Pertama, Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagian yang kedua yaitu surat Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan lagi. Begini bunyinya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian dua bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam kebaktian hari ini. Adapun tema yang sudah diberikan kepada saya untuk saya bahas, yaitu hormatilah orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sadar ataupun tidak, kita melihat dan sering menemukan kecenderungan hati manusia ketika berurusan dengan kepentingannya. Saya mengamati dan mencatat dua hal kecenderungan hati manusia ketika itu berurusan dengan kepentingannya. Hal yang pertama adalah manusia cenderung menuntut keadilan, menuntut orang lain, menunaikan tugas dan tanggung jawabnya secara sempurna terhadap dirinya. Kalau ada seorang yang menjadi bos, saudara-saudara, maka bos tersebut menuntut akan loyalitas, menuntut akan pelayanan, menuntut akan semua hal yang menjadi tanggung jawab akan bawahannya, supaya bawahannya itu tidak sekali-kali melakukan kesalahan di dalam ia memberikan pelayanan kepada bosnya. Kalau saudara-saudara terjadi kekeliruan, maka kita bisa menduga bahwa bos tersebut akan marah besar. Mengapa demikian? Karena memang kepentingannya terganggu, saudara-saudara. Ada orang juga yang menuntut keadilan dengan memberikan uraian yang selogis mungkin, saudara-saudara. Ia misalkan punya kepentingan supaya dihormati oleh orang lain, supaya kepentingannya juga tidak terganggu. Maka ia bisa menyusun argumentasi yang logis yang bisa diterima oleh publik. Saudara-saudara, di dalam menuntut keadilan itu juga bisa saja disampaikan dengan menarik simpati publik. Mungkin saja ia menyampaikannya dengan menangis sehingga orang itu terenyuh, orang lain itu menaruh simpati dan bertindak untuk memberikan sesuatu pelayanan atau sesuatu tindakan yang bisa memuaskan keinginan dari seseorang. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang kedua adalah bagaimana orang bisa berurusan dengan kepentingannya dan memperjuangkannya. Hal yang kedua bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara yang ekstrim. Artinya apa? Tadi kalau menuntut keadilan, yang kedua ini kebalikannya, menginjak-injak keadilan. Demi mulusnya kepentingan, demi mulusnya akan segala suatu harapan, maka tidak sedikit orang yang juga seringkali menghalalkan segala cara, apapun ditempuh saudara-saudara, demi menyukseskan kepentingan diri sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita berpikir sejenak. Kalau semua manusia di tengah-tengah dunia ini berjuang
memperjuangkan kepentingannya sendiri, memperjuangkan akan apa yang menjadi harapannya sendiri berkaitan dengan konteks sosial. Ketika ia berhadapan dengan orang lain, maka kita bisa bayangkan saudara-saudara, masing-masing semakin tidak bisa dipungkiri, bisa mengancam diri orang per orang. Karena apa? Karena perjuangan kepentingan saudara-saudara. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pergumulan itulah, maka tidak heran para filsuf itu memberikan argumentasi untuk bisa mengatur etika sosial masyarakat. Tidak heran saudara-saudara, para filsuf itu mengungkapkan kepada kita kalimat yang kurang lebih sama dengan apa yang dikatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12 tadi. Mereka mengatakan bahwa kalau engkau ingin orang lain tidak melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, maka jangan sekali-kali engkau melakukan yang buruk kepada orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan hanya para filsuf, tetapi juga para rabi. Para rabi di dalam konteks pelayanan Yesus juga itu mengungkapkan hal yang sama. Dan bahkan saudara-saudara, mereka memberikan klaim bahwa kalimat yang menuntut orang lain harus bisa berbuat sesuatu yang positif terhadap sesamanya, itu saudara-saudara berasal dari kitab suci. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam hukum agama juga, agama secara umum saudara-saudara itu mengatur bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang terhadap sesamanya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara-saudara di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Itu sebetulnya ada dalam konteks besar, yaitu khotbah di bukit. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit menyinggung salah satu aspek yang penting ini, yaitu bagaimana kita berbuat sesuatu yang baik terhadap sesama. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Matius pasal 7 ayat yang ke-12 ini seringkali disebut sebagai kalimat yang secara hakikatnya itu telah menjadi pergumulan dan prinsip agung yang disampaikan oleh orang-orang bijak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, memang kalau kita membaca secara tekstual, secara teks, nas ini menekankan tentang tindakan aktif terhadap orang lain, tetapi harus didasarkan pada standar keadilan. Nah, untuk memahami teks ini saudara-saudara, supaya kita bisa mendapatkan akan makna secara komprehensif, maka kita perlu mempertimbangkan beberapa hal yang diungkapkan di dalam bagian ini. Saudara, saya akan bacakan sekali lagi. Matius pasal 7 ayat yang ke-12 bunyinya demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Lalu kalimat itu ditutup dengan apa? Pernyataan otoritatif yang mengungkapkan itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertimbangan pertama yang kita bisa lihat di dalam teks itu adalah bahwa teks itu bukanlah pernyataan yang biasa, tapi teks itu memiliki dasar otoritatif. Memiliki dasar otoritatif yang kita bisa lihat dari frasa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, seperti yang kita bisa lihat di dalam teks terakhir tadi. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, ketika Tuhan Yesus mengungkapkan itu kepada para pendengarnya, kepada murid-muridnya, maka Tuhan Yesus merujuk kepada apa? Tuhan Yesus merujuk kepada perjanjian lama yang diakui oleh orang Yahudi sebagai firman Tuhan yang berotoritas. Jadi di sini Tuhan Yesus mau mengungkapkan kepada kita bahwa apa yang disampaikannya supaya orang itu bisa mempertimbangkan keadilan, bisa
aktif di dalam menunjukkan kebaikan dan kasih kepada sesamanya, itu memiliki alasan yang kuat, memiliki dasar yang kokoh, memiliki alasan yang tidak bisa tergoyahkan. Bukan hanya memiliki alasan logis, tetapi memiliki alasan secara kebenaran firman Tuhan. Jadi kita lihat ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah di bukit, saudara-saudara, memang banyak orang yang mendengarnya. Tetapi memang secara khusus pengajaran-pengajaran yang begitu indah, yang memiliki nilai tinggi itu, saudara-saudara, itu memang disampaikan kepada para murid. Jadi para murid yang mengikut Tuhan Yesus ingin diajar, ingin dipertumbuhkan imannya, ingin disampaikan supaya mereka bisa memiliki akan kehidupan baru di dalam kerajaan Allah. Dengan nilai-nilai kebenaran, baik itu yang mengatur bagaimana mereka mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan, bagaimana mereka kelak menghadapi penghakiman, bagaimana mereka juga berbuat baik terhadap sesama. Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita belajar di sini bahwa ada dasar otoritatif. Dan kalau kita bicara konteks orang Yahudi, mereka memang memelihara kitab Taurat. Mereka juga menerima kitab nabi-nabi. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Matius ini, Tuhan Yesus juga sudah pernah menjelaskan ketika orang bertanya kepadanya, apa sebetulnya hukum utama itu? Dan Tuhan Yesus mengungkapkan dan mendengungkan ulang apa yang sebetulnya pernah diungkapkan dalam kitab Musa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Maka oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan prinsip umum, tetapi Tuhan Yesus meletakkan nasihat ini di atas dasar yang kokoh, yaitu firman Allah. Nah, kitab Taurat dan kitab Nabi, memang dalam kitab Taurat banyak sekali kita melihat akan berbagai macam hal yang menjadi pengajaran. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, selain daripada kita mengasihi Tuhan, di dalam kitab Taurat kita lihat bahwa Tuhan menginginkan kita supaya mengasihi Dia dengan tulus, sekaligus juga supaya kita memperhatikan sesama kita. Atas dasar itulah saudara-saudara, ketika para nabi diutus oleh Tuhan di masa nabi-nabi, maka tidak sedikit nasihat, teguran para nabi disampaikan di eranya. Oleh karena apa? Oleh karena ketidakadilan. Para pemimpin itu ditegur oleh nabi. Para tua-tua ditegur oleh nabi. Misalkan di dalam masa Yesaya, di dalam masa Hosea, di dalam masa Amos, saudara-saudara, kita melihat orang-orang kaya itu menindas orang-orang miskin. Lebih jelas lagi di dalam kitab Amos, di dalam kitab Mikha, itu dijelaskan sebegitu gamblang, saudara-saudara, betapa banyak pelanggaran tentang keadilan ini. Orang bersikap dengan semaunya saja terhadap sesamanya. Orang bisa menyalahgunakan otoritasnya secara bias demi menekan sesamanya. Orang bisa berbuat seenaknya, meminta akan barang-barang orang miskin, saudara-saudara. Dan orang mereka-rekakan. Dalam kitab Amos saya membaca, orang itu mereka-rekakan siapa lagi yang menjadi mangsa kita, yang kita hajar secara ekonomi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini dasar otoritatifnya itu adalah kitab Taurat dan kitab nabi-nabi. Nabi-nabi datang untuk memberikan teguran dengan berdasar pada apa? Pada hukum Taurat, pada kitab Taurat. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita bicara tentang apa yang kita bisa lakukan terhadap orang lain, untuk menghormati orang lain, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, itu memiliki dasar dan alasan yang teguh, yaitu firman Allah.
Hal yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pertimbangan yang kedua itu adalah pendengar yang diminta untuk taat itu adalah murid Yesus. Tadi saya sudah singgung sedikit saudara-saudara, bahwa ketika khotbah di bukit ini disampaikan, maka para pendengar itu banyak. Tetapi fokus pengajarannya itu adalah kepada para murid Yesus. Apa artinya ini bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara? Artinya adalah bahwa tuntutan yang diminta oleh Tuhan Yesus ini adalah tuntutan supaya kita bisa menunjukkan diri sebagai murid Yesus. Kalau kita adalah murid Yesus, maka kita harus secara aktif itu bisa membawa kebaikan, bisa menghormati orang lain, bisa memberikan keadilan kepada orang lain, saudara-saudara. Dan kita bisa melihat di sini alasan untuk melakukannya. Saya mengamati 3 alasan. Mengapa kita perlu menghormati orang lain? Mengapa kita perlu memberikan keadilan kepada orang lain? Mengapa kita perlu untuk juga menunjukkan kasih kepada orang lain? Hal yang pertama adalah oleh karena kita sudah memiliki kehidupan baru di dalam keselamatan oleh karena darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib dan kemenangannya mengalahkan maut di dalam kebangkitannya. Walaupun di dalam khotbah di bukit, saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu memang tidak disinggung. Tetapi ingat saudara-saudara, ketika kitab Injil Matius ini ditulis, itu kan sudah terjadi seluruh rangkaian keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan itu menjadi pengajaran kembali kepada jemaat mula-mula. Maka pengajaran Tuhan Yesus di dalam bagian ini itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan kehidupan baru. Jadi orang yang sudah menjadi manusia baru oleh karena keselamatan di dalam Kristus Yesus, maka orang tersebut sudah seharusnya dan sewajarnya itu menerapkan dan melakukan keadilan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau sederhanakan begini, orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus, hatinya sudah diperbaharui di dalam kebenaran, maka orang tersebut sebetulnya secara sukarela bisa memberikan keadilan kepada orang lain, bisa menghormati orang lain, bisa memperlakukan orang lain dengan perlakuan yang seturut dengan kebenaran Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara, alasan untuk melakukan semuanya itu adalah karena keteladanan kebaikan Allah. Keteladanan kebaikan Allah di dalam khotbah di bukit juga, saudara-saudara. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Bapamu adalah baik. Ia yang menerbitkan matahari baik kepada orang benar maupun juga kepada orang berdosa. Ia menurunkan hujan kepada orang yang benar dan juga kepada orang yang juga tidak benar. Artinya apa, saudara-saudara? Kebaikan Tuhan itu menjadi keteladanan yang sempurna. Kalau kita mengklaim diri sebagai orang yang mengenal Tuhan dan telah mengalami serta mengecap kebaikan Tuhan yang sempurna, maka itulah yang menjadi teladan bagi kita. Coba kita perhatikan saudara-saudara, kebaikan Tuhan dalam anugerah umumnya. Kalau Ia menurunkan hujan membasahi sawah-sawah orang benar, Tuhan tidak pernah membatasi supaya hujan itu tidak turun ke ladang orang berdosa. Tuhan baik, saudara-saudara. Dan ini menjadi prinsip keteladanan yang sempurna bagi kita. Kalau Tuhan Yesus meminta kita untuk berbuat baik terhadap sesama, menghormati sesama, itu mengalir dari keteladanan Allah. Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh dengan kasih-Nya menunjukkan kebaikan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dan alasan yang ketiga, mengapa kita perlu melakukan keadilan dan menghormati orang lain. Alasan yang ketiga itu adalah kesaksian hidup kita sebagai murid Kristus. Jadi poin 1, 2, dan ketiga itu sebetulnya saling kait-mengait, saling terkait, saudara-saudara. Kesaksian hidup kita sebagai murid Kristus,
Makanya di dalam pasal 5, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan demikian orang-orang akan memuliakan Bapamu yang di surga kalau mereka melihat perbuatanmu yang baik itu. Ketika orang percaya, ketika gereja itu tampil dengan begitu elegan di tengah-tengah publik, di dalam konteks sosial, dan mereka sungguh-sungguh menunjukkan kebaikan, itu adalah kesaksian. Kesaksian tanpa kata-kata, tetapi memiliki dampak yang besar, saudara. Tanpa engkau bisa menjelaskan secara logis dan argumentatif, tetapi engkau hidup di dalam kebaikan. Meskipun dunia di sekitarmu itu bisa saja itu mengancam engkau, tetapi kalau engkau tetap hidup dalam kebaikan, oleh karena engkau sudah mengalami kebaikan Allah, oleh karena hatimu diperbarui di dalam Kristus Yesus, maka itu adalah kesaksian yang tidak bisa ditutup-tutupi. Kesaksian yang bernilai, memiliki pengaruh yang besar. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang saya ajak kita melihat secara sekilas Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Sebelum nanti kita akan masuk pada poin yang lebih penting, kita akan melihat kristalisasi dari penjelasan ini semua. Filipi pasal 2 ayat yang ketiga ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi agar mereka hidup harmonis dalam ikatan kasih. Mereka memelihara kesatuan roh. Dan bahkan Paulus memberikan pernyataan yang begitu penting di sana, memberikan pengantar. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi menurut Paulus, sukacita sempurna bisa terjadi kalau gereja hidup di dalam ikatan kasih. Jadi fokus Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu supaya jemaat di Filipi itu memelihara kesatuan roh, hidup harmonis dalam ikatan kasih. Dan kehidupan harmonis itu membutuhkan kerendahan hati dari masing-masing anggota jemaat. Sidang jemaat yang terkasih, di dalam menyampaikan itu maka Paulus memberikan dua nasihat. Nasihat pertama adalah apa yang harus terus dikembangkan dan dipelihara, dan nasihat yang kedua itu adalah apa yang perlu ditinggalkan dan dibuang. Di dalam bagian ini saudara-saudara, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kesombongan itu adalah hal yang ditinggalkan dan dibuang. Makanya di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga itu adalah di sini dikatakan tadi, dengan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Mencari puji-pujian yang sia-sia itu adalah merujuk pada kesombongan, memperhitungkan diri sebagai sesuatu yang spesial. Dan bahkan puji-pujian yang sia-sia ini, salah satu penafsir mengatakan itu adalah kesombongan yang tidak ada alasan, saudara-saudara. Saudara, di dalam acara televisi akhir-akhir ini memang kita lihat ada satu pertandingan perlombaan MasterChef. Saya juga suka menonton itu, dan ketika sudah sampai di 3 besar saudara-saudara, 3 atau 4 besar, ada seorang kontestan itu mengatakan begini, sekarang saya sudah mulai sombong. Saya sudah mulai sombong. Mengapa sudah mulai sombong? Karena ada yang disombongkan. Apa itu yang disombongkan, saudara-saudara? Ya, kemampuan tentunya. Setelah melewati fase yang begitu panjang, proses yang begitu panjang, sudah masuk 3 besar, yang mengatakan sekarang ada yang perlu disombongkan. Sudah mulai sombong, saudara-saudara. Ya, memang ungkapan itu adalah ungkapan hanya sekedar gurauan, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi di dalam teks yang dikatakan oleh Paulus ini justru lebih menarik. Mengapa menarik, saudara-saudara? Ada orang itu sombong, tapi tidak ada yang disombongkan, saudara-saudara. Makanya di situ dikatakan puji-pujian yang sia-sia. Sombong tapi tidak ada yang disombongkan itu sesuatu yang sangat berpengaruh, memecah belah persatuan. Nah, saudara-saudara, maka sebaliknya, hal yang kedua yang ingin disampaikan oleh Paulus, selain meninggalkan kesombongan, itu sebaliknya jemaat
jemaat itu harus memperhatikan kepentingan orang lain. Jadi memperhatikan kepentingan orang lain itu adalah mendorong terjadinya hidup harmonis dalam jemaat. Nah, jadi kalau dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12 tadi, kalau kita mau simpulkan sekarang, berarti berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang Kristen atau orang percaya yang menghormati orang lain, baik itu di dalam komunitas orang percaya maupun juga secara umum, secara publik. Tapi di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4 itu konteksnya apa? Jemaat sendiri. Jemaat sendiri harus bisa hidup di dalam kasih dengan memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, maka dua prinsip umum yang kita pelajari berdasarkan tadi penjelasan saya, baik itu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12 maupun Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Saya mendapatkan dua prinsip umum. Prinsip umum yang pertama adalah kebaikan murid Kristus dalam memperlakukan orang lain menunjukkan karakter mereka. Jadi karakter murid Kristus itu kita bisa lihat ketika mereka menunjukkan kebaikan di dalam memperlakukan orang lain. Sebaliknya saudara-saudara, adalah sesuatu yang memalukan. Adalah sesuatu yang memalukan kalau orang itu mengklaim diri sebagai murid Kristus, tetapi yang memperlakukan sesamanya dengan begitu jelek. Dan kalau itu ia tunjukkan sepanjang hidupnya saudara-saudara, berarti orang menyimpulkan, inikah karakter murid Kristus? Karakter murid Kristus itu terlihat pada perlakuan kita terhadap orang lain. Karakter murid Kristus itu terlihat ketika kita mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Tentu kalau kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, berarti juga karakter kita adalah karakter dalam kebenaran, dalam ketulusan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, prinsip umum yang kedua yang dapat kita pelajari dari dua bagian firman Tuhan ini adalah oleh karena murid Kristus adalah mereka yang mengalami pemerintahan Allah secara sempurna dan efektif di dalam hatinya, maka mereka perlu berperan aktif dalam melakukan kasih kepada orang lain. Sekali lagi, oleh karena murid Kristus adalah orang-orang yang telah mengalami pemerintahan Allah secara efektif di dalam hidupnya, maka mereka harus berperan aktif dalam melakukan kasih kepada orang lain. Berperan aktif saudara. Meskipun gereja, orang percaya ada di pihak yang tidak baik-baik saja. Ada salah satu contoh yang bisa mencengangkan kita dan membuat kita takjub saudara-saudara. Gereja mula-mula hidup di dalam penganiayaan, mengalami penganiayaan yang begitu hebat, tetapi mereka tetap menunjukkan kebaikan secara publik. Mereka tidak melakukan kudeta. Mereka tidak melakukan dobrakan-dobrakan secara politik untuk bisa menurunkan kaisar. Mereka tidak melakukan upaya-upaya agama untuk bisa juga menjelek-jelekan akan agama Yahudi. Mereka hidup di dalam kasih yang tulus. Mampukah kita saudara-saudara di tengah-tengah kesulitan itu kita bisa menunjukkan kebaikan? Bukankah di tengah-tengah kesulitan orang cenderung menyelamatkan diri sendiri? Bukankah di tengah-tengah kelaparan orang lebih cenderung untuk mencari supaya dia bisa makan dulu baru orang lain? Bukankah di tengah-tengah kesulitan orang memperjuangkan kepentingannya diri sendiri saudara-saudara supaya dia hidup? Dan kalau terpaksa saudara-saudara di tengah-tengah chaos, orang bisa saja merampas hak sesamanya, menindas sesamanya,
supaya ia tetap bertahan hidup. Dan kalau hal ini dilakukan oleh orang Kristen, bagaimana mungkin kita bisa simpulkan itu adalah karakter Kristiani? Sekarang kita sampai pada aspek yang terakhir, saudara-saudara. Di akhir khotbah ini, kita mempelajari juga 2 aplikasi praktis. Aplikasi pertama adalah bahwa menghormati orang lain atau berbuat keadilan dan kasih terhadap orang lain. Janganlah sekali-kali dilakukan hanya sekedar menyelamatkan muka orang lain. Saudara-saudara, dalam perbincangan saya dengan seseorang hamba Tuhan yang cukup senior, ia mengatakan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda. Tentu hamba Tuhan ini sudah cukup berpengalaman dalam pelayanan. Dalam perbincangan tersebut, ia berkata kepada saya, salah satu seni di dalam kita berhubungan dengan orang lain adalah selamatkan muka orang lain. Apa artinya menyelamatkan muka orang lain? Kalau orang lain itu memang sungguh-sungguh berbuat salah, ya jangan lagi perjelas di depan publik kesalahannya lalu dibeberkan secara detail lalu ditambah bumbu-bumbu. Saudara-saudara, memang kadang ada terjadi seperti itu. Coba bayangkan saudara-saudara, ada seorang yang berbuat salah, lalu di depan publik semua kesalahannya dibeberkan kemudian ditafsirkan sebegitu rupa. Orang tersebut sudah kehilangan muka. Nah, di dalam seni berkomunikasi dan menggembalakan, sebaiknya muka orang lain itu diselamatkan. Di satu sisi hal ini saya setuju. Tetapi jangan juga saudara-saudara kita lupakan satu hal. Menyelamatkan muka orang lain, tidak mempermalukan orang lain, itu adalah hal yang positif dan bagus. Tetapi jangan sampai berhenti sampai di situ. Kita harus mengupayakan kebaikan orang lain. Yang jadi masalah dan menjadi keprihatinan saya dan menjadi pergumulan kita bersama, izinkan saya mengatakan begini. Kita seringkali mengabaikan orang lain. Walaupun orang tersebut sebetulnya ada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Kita tidak peduli, tidak ada satu tindakan aktif pun. Karena apa? Karena itu tidak ada urusannya dengan kita. Bukankah kita menutup mata dan pura-pura tidak tahu orang lain sebetulnya yang sedang menjerit hatinya? Tapi karena tidak ada urusannya dengan kita, kita diam dan tidak melakukan apa-apa, saudara-saudara. Bukankah juga sering terjadi di dalam gereja hal yang semacam ini, saudara-saudara? Kita mengabaikan jeritan hati sesama saudara seiman kita. Kita pun juga tahu bahwa ia sebetulnya sedang menderita, membutuhkan pertolongan. Tapi karena tidak ada sangkut pautnya dengan kita, kita diam 1000 bahasa. Padahal di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga tadi dikatakan kepada kita bahwa haruslah memperhatikan kepentingan orang lain. Memang sulit saudara-saudara dalam konteks kegerejaan. Bagaimana kita bisa memperhatikan kebutuhan orang lain, kepentingan orang lain. Jadi saudara-saudara, menghormati orang lain, jangan kita samakan dengan hanya sekedar bersikap sopan santun terhadap orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Tapi saya mau katakan sekarang bahwa berdasarkan firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang kita pelajari hari ini, menghormati orang lain itu adalah berperan aktif mengupayakan kebaikan untuk orang lain. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan supaya kita bisa menunaikannya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bagian yang terakhir. Pastikan bahwa komunitas Kristen di mana kita ada dan bertumbuh mengalami dan mempraktikkan kasih. Mengalami dan mempraktikkan kasih, saudara-saudara. Disitulah tempat kita bertumbuh sebetulnya.
memperkaya kasih kita. Saudara, saya pernah mengatakan begini. Untuk berbuat baik terhadap orang yang baru kita kenal, itu adalah sesuatu yang gampang bagi kita, bukan? Tapi untuk terus-menerus berbuat baik terhadap keluarga kita yang setiap hari bertemu dengan kita, komunitas kita yang setiap hari bertemu dengan kita, itu adalah butuh pergumulan. Coba saudara-saudara, pikirkan dan renungkan kata-katamu terhadap orang yang baru engkau kenal. Sopan santun bukan? Baik bukan? Begitu ia datang, engkau menyambutnya, saudara-saudara. Engkau memperlakukannya secara spesial. Tapi coba nilai, renungkan apa yang engkau lakukan dalam keluargamu. Coba nilai dan renungkan kembali, evaluasi kembali dan lihat kembali apa yang engkau lakukan dalam gerejamu. Kalau di dalam gereja kita tidak mempraktekkan kasih, bahkan kita cenderung untuk menjatuhkan, saling menggigit satu dengan yang lain dalam gereja. Bohong semua apa yang kita bisa lakukan terhadap orang lain yang sekali saja bertemu dengan kita dan kita menunjukkan sikap yang manis. Itu semuanya tidak ada gunanya. Busuk semuanya, saudara-saudara. Makanya Paulus memberikan peringatan yang begitu keras kepada jemaat. Hai jemaat, janganlah engkau itu memelihara kesombongan yang sia-sia. Peliharalah damai sejahtera dalam ikatan roh, ikatan kasih. Kepada jemaat di Galatia, Paulus katakan, janganlah engkau saling menggigit satu dengan yang lain. Karena Paulus prihatin bahwa di dalam gereja bisa saja terjadi tragedi-tragedi yang membuat dampak yang besar. Karena masing-masing sepertinya merasa bosan terhadap sesamanya. Padahal komunitas gereja adalah komunitas yang dibangun sendiri oleh Kristus dan ia ingin kasih hadir di sana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka saya mau sampaikan lagi kepada kita, mau menegaskan hal ini, bahwa kita perlu memastikan bahwa komunitas Kristen di mana kita ada dan bertumbuh itu mengalami kasih dan tetap bertumbuh di dalam mempraktekkan kasih. Saudara-saudara, kita memohon kepada Tuhan supaya apa yang kita dengar hari ini kita mampu untuk melakukannya. Karena dengan kita mampu melakukannya, karakter Kristiani kita bisa semakin terlihat dan kesaksian hidup kita untuk meneladani Bapa yang Maha Baik itu semakin juga nyata di tengah-tengah dunia ini dan di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah komunitas kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman yang kami sudah dengar hari ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Supaya kesaksian hidup kami itu boleh memberkati orang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih pada Bapak Pendeta Muda Yamo yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Warta jemaat pagi ini, sampai saat ini negeri kita masih diberlakukan PPKM. Baik yang ada di Jawa, Bali, maupun luar Jawa atau Bali. Walau sudah ada penurunan kasus yang terpapar COVID-19, namun angkanya masih tinggi. Kita perlu mendukung dalam doa dan tetap taat mematuhi anjuran pemerintah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengikuti vaksinasi supaya pandemi COVID-19 dapat segera berakhir.
supaya kegiatan masyarakat bisa berlangsung normal kembali. Yang kedua, persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, supaya di gereja Tuhan bisa berjalan dengan baik. Dan kita juga mempersembahkan persembahan pembangunan. Saudara-saudara, gedung sudah selesai, tetapi belum semuanya rampung. Masih ada kamar mandi 2 di atas, di balkon yang harus diselesaikan. Dan juga kita perlu memasang 2 pintu kamar mandi. 1 pintu untuk kamar yang di atas dan sebuah jendela di kamar atas. Kita doakan untuk itu. Dan kita juga doakan untuk pengecoran di bagian kiri kanan daripada tempat kita di sini, supaya tempat itu bisa ditanami pohon-pohonan agar menjadi lebih teduh. Oleh karena itu mari kita bantu pembangunan untuk gereja kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang disediakan dan yang akan dikumpulkan oleh saudara yang bertugas. Atau saudara dapat mentransfer melalui rekening atas nama yang sudah lama tertera, tetapi kali ini kita melihat ada nama Bapak Dedi Kurniawan dan Bapak Agus Adrianus Iwan dengan nomor rekening BCA yang tertera di bawah layar ini. Sekarang rekening dipegang oleh Bapak Adrianus Iwan. Baik pengambilannya dan juga untuk pengurusannya dipegang oleh Bapak Adrianus Iwan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa. Kita akan baca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, ada banyak nasihat dan juga Tuhan pelajaran-pelajaran yang baik yang dapat kami terapkan di dalam hidup, di dalam mengikut Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pujian yang dapat kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk song leader dan singers yang boleh memuji nama Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara, baik Pak Nuri, baik Saudara Darius, yang merekam dan juga mengatur sound, sehingga semuanya menjadi indah. Dan kami bersama-sama berdoa agar pengeditannya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, karena Tuhan memelihara jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan dipelihara dengan baik. Jemaat Tuhan diperhatikan dengan baik. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan, bangsa kami memperoleh kemerdekaan dari Tuhan. Kami boleh Tuhan bersukacita di dalam alam kemerdekaan. Oleh karena para pahlawan yang telah berjuang untuk merebut Indonesia. Terima kasih Tuhan.
pahlawan sudah memberikan kepada kami, menitipkan Indonesia buat kami. Dan sekarang kami Tuhan yang akan mengisi kemerdekaan dengan karya yang Engkau sendiri telah tanamkan di dalam kami, supaya kami boleh memakainya. Tuhan, kami bersama-sama berdoa dan bersyukur. Kiranya Engkau tolong supaya bangsa ini semakin berkembang dengan baik. Tolong Tuhan, agar pemerintahan yang ada sekarang, kami bersyukur untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Tuhan, kami bersyukur karena pimpinan negara kami sangat mengasihi bangsa kami, mencintai bangsa kami, berjuang buat bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, pakai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga staf menteri, serta Tuhan seluruh jajaran di bawahnya, untuk dapat bekerja bersama-sama, melakukan pemerintahan dengan baik, di bawah takut akan Tuhan, di bawah hikmat dari Tuhan, yang disertai dengan takut akan Tuhan, takut nyeleweng, takut untuk melakukan korupsi, biar semua dikerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu, bagi kemakmuran bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tolong supaya bangsa kami terlepas dari jerat perpecahan. Di mana saat ini Tuhan, banyak orang-orang Tuhan yang merasa gagal, tidak mendapatkan tempat dalam pemerintahan. Mereka mencoba merusak, mencoba untuk menggoyang pemerintah. Tolong Tuhan, patahkan mereka. Tolong Tuhan, supaya mereka sadar ketika mereka diberi kesempatan, mereka tidak melakukan dengan baik. Tolong Tuhan supaya mereka tidak mengganggu lagi, tetapi justru bersyukur ada orang yang sanggup melaksanakan dengan baik. Berkati pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Tolong Tuhan, supaya bangsa ini boleh menegakkan NKRI dengan baik. Dan juga meletakkan dasar negara yang kuat, supaya Pancasila dapat dikerjakan dengan baik. Sehingga kesatuan bangsa terpelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau tolong Tuhan, supaya penanganan COVID-19 dapat segera teratasi. Supaya semua rakyat yang masih banyak, supaya dapat segera divaksin. Sehingga semua Tuhan dapat menjadi imun Tuhan terhadap COVID-19 ini. Sehingga rakyat bisa mulai kembali membangun negeri. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk semua pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Dijadikan Tuhan, mari kita
Mari kita berdiri. Tuhan, terima kasih. Kami boleh menyelesaikan seluruh acara kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah kebaktian boleh menjadi berkat buat semua jemaat yang mendengar dan melihatnya. Juga bagi mereka yang membuka akan video ini, biar dapat menjadi berkat juga. Tuhan berkati akan hamba-hambamu yang sudah melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.